Jembatan Wai Gebang yang berada di Jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Senin pagi ambrol akibat diterjang banjir. Akses lalu lintas di jalur ini putus total karena jembatan tidak bisa dilalui motor dan mobil. Awas Badul! Jalur ini merupakan akses utama menuju markas Marinir Piabung dan jalur utama menuju lokasi wisata pantai ternama di Lampung seperti Pantai Klara, Pahawang, dan Pantai Teluk Kiluan. Menurut warga, jembatan ambrol tersebut akibat diterjang luapan air sungai saat hujan lebat. Gorong-gorong di bawah jembatan tersumbat sampah dan air meluap hingga ke jalan raya hingga merusak jembatan. Ini semalam kan kira-kira pukul jam 12 malam, banjir sini supaya seluruh kampung kena semuanya. Kita lihat di situ di jembatan banyak sampahnya, tidak bisa lewat air itu, jadi kedorong sama sampah, jadi jembatannya jebol. Solusi sementara bagaimana? Ya, jadi untuk supaya ada akses baik itu roda 2 dan roda 4, kita upayakan untuk mengadakan jembatan darurat. Ini sekarang kita lagi progres dari pohon kelapa. Ya, insya Allah sehari ini pun sudah bisa terselesaikan. Akses lalu lintas dari pusat kota Bandar Lampung di jalur ini untuk sementara dialihkan melalui Jalan Sumatera Lintas Barat, Kecamatan Kedondong, menuju Desa Ketapang, Kecamatan Padang Cermin. Saat ini kita melakukan pengalihan arus, baik yang dari Bandar Lampung menuju Padang Cermin, ataupun dari Padang Cermin menuju Bandar Lampung. Ini sebagai upaya sementara, ini kita sedang lakukan pembuatan jembatan darurat khususnya untuk roda 2. Musibah jembatan ambrol ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Saat kejadian tidak ada kendaraan yang lewat. Arsandi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona Senin pagi meninjau lokasi jembatan yang ambrol di Jalan Raya Padang Cermin, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan. Bupati Pesawaran mengklaim telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung untuk memperbaiki jembatan yang ambrol dan berdampak putusnya arus lalu lintas di jalur ini. Untuk sementara, pemerintah Kabupaten Pesawaran akan membuat jembatan darurat di sisi jembatan yang ambrol dengan batang pohon kelapa dan diberi alas plat besi. Ini pertama untuk diketahui, ini jalan ini, jembatan ini kewenangannya punya provinsi, tapi pemanfaatannya kita semua. Jadi kami dari kabupaten akan mencari penanganan darurat, tanggap daruratnya. Apa yang dikatakan Pak Fikri tadi ada dua opsi. Yang pertama kita pasang plat baja di bentang jembatannya, atau kita mencari alternatif jalan di samping jembatan ini, karena memang existing dulu memang pernah dipakai untuk jalan alternatif pada saat pembangunan jembatan ini. Jembatan darurat tersebut nantinya hanya bisa dilewati motor, mobil minibus, dan mobil pickup. Untuk truk muatan berat dan bus ukuran besar tetap diminta menggunakan jalur alternatif, yakni melalui Kecamatan Kedondong, Pesawaran. Robi Laste melaporkan dari Pesawaran. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun terperosok ke dalam parit di pinggir Jalan Merdeka, Kelurahan Kuripan, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Minggu malam. Korban bernama Muhammad Asril. Setelah jatuh ke parit, tubuh korban kemudian hilang akibat hanyut terbawa arus. Pencarian korban melibatkan dari puluhan warga, relawan, tim SAR, tentara, dan polisi. Korban terperosok ke parit saat akan pulang usai menghadiri pengajian tahlilan bersama ayahnya di sekitar TKP. Saat itu hujan lebat baru reda dan jalanan sempat terendam banjir. Korban terperosok ke dalam parit yang tertutup genangan banjir saat menunggu ayahnya mengeluarkan motor ke jalan raya saat akan pulang. Lagi berdiri dia pakai jas hujan. Nggak tahu kalau dia kesini, nggak tahu. Terus Cuma lihat berdiri di situ doang. Katanya jas hujannya ketinggalan. Iya, emang nyangkut di sini jas hujannya, banyak yang ngeliat kok jas hujannya. Di mana sih yang jatuhnya itu pasnya? Sekitar 2 jam pencarian, korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.
Jenazah korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi pertama ia terjatuh ke dalam parit. Korban ditemukan pukul 22.45, ditemukan oleh relawan dari Rapi. Tadi korban sudah kita bawa ke rumah sakit umum untuk memastikan korban meninggal dunia. Kemudian tadi gabungan antara Basarnas, Polsek, Sabara, dan Koramil, begitu juga relawan dari Rapi. Jenazah korban sempat dievakuasi ke rumah sakit sebelum dibawa pulang keluarganya ke rumah duka. Warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menutup parit dengan beton agar musibah serupa tidak terulang lagi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang pria berusia 53 tahun di Lampung Utara Senin siang ditangkap polisi dengan tuduhan mencabuli cucu perempuannya yang masih berusia 3 tahun. Tersangka berinisial PR ditangkap di tempat kerjanya sebagai buruh bangunan di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara. Kasus pencabulan tersebut terungkap oleh ibu korban yang kemudian melapor ke Polres Lampung Utara pada bulan November lalu. Pada laporannya, korban dicabuli tersangka saat sedang tidur bersama dengan tersangka. Diketahui oleh orang tuanya 30 Oktober, kemudian mereka melaporkan ke sini 4 November ke Polres. Kemudian alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap tadi barusan, kakek tiri yang si korban. Harapan kita sebagai pengacara apa, Bang? Ya, harapannya supaya ini segera pelakunya dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelidikan laporan korban ke polisi sempat berlangsung sekitar selama 1 bulan. Tersangka akhirnya ditangkap setelah polisi memiliki bukti berupa hasil visum korban serta memeriksa sejumlah saksi. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Pelaku tindak pidana terhadap pencabulan terhadap anak. Korban masih keluarganya atau apa ya? Untuk korban ini saat ini adalah merupakan diduga cucunya ya, cucu dari terduga pelaku. Usia berapa tahun, Bang? Untuk umur korban ini umur 3 tahun. Saat ditangkap polisi, tersangka terlihat seperti tidak bersalah. Ia membantah dituduh telah mencabuli cucu tirinya sendiri. Sehari-hari, ia mengaku sibuk bekerja sebagai buruh dan dia bekerja di ladang. Meski saat bersama cucunya, saat itu selalu ada anggota keluarga lainnya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Jelasin, orang dia itu nggak salah.